Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok Wisata Edukasi Alam Alas Kebo ingin mempresentasikan tentang evaluasi citra tempat kami. Anggota kami berisikan saya, Andika Perdana Putra, NPM 22050101038. Lalu ada saya Giana Fatima Zahra, NPM 2205 2010 154. Saya Virus Adila, NPM 220520183. Saya Dia Permatasari, NPM 220520 100. Next. Eh, jadi untuk soalan yang pertama mengenai evaluasi komponen visi, visi dari tempat wisata edukasi alam Alas Kebo yaitu menjadi tempat wisata edukasi yang mengajak anak-anak belajar dan bermain di alam melalui pengalaman langsung yang menyenangkan, interaktif, dan tak terlupakan. Untuk soal nomor satu, apakah visi tempat telah dirumuskan secara jelas dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan? Jawabannya adalah visi tersebut telah dirumuskan secara jelas dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, yakni pengelola dan wisatawan, karena langsung menggambarkan tujuan utama tempat wisata. Tujuannya sendiri yaitu menyediakan pengalaman belajar dan bermain di alam bagi anak-anak yang secara menyenangkan dan interaktif. Penyampaiannya ringkas, fokus, dan tidak menimbulkan interpretasi ganda sehingga memudahkan pengelola, pendidik, maupun orang tua untuk memahami untuk apa tempat ini dikembangkan. Soal selanjutnya, apakah visi mencerminkan heritage budaya, nilai-nilai lokal, dan filosofi tempat? Kata alas dan kebo sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Jawa yang mengandung memori kolektif masyarakat agraris itu sendiri, yaitu hutan kecil dan kerbau yang sering disimbolkan sebagai kesederhanaan, kesabaran, serta kedekatan manusia dengan alam dan hewan. Lalu soal nomor 3, apakah visi mampu menyeimbangkan kebutuhan seluruh stakeholder, termasuk warga, bisnis, turis, dan pemerintah? Jawabannya adalah visi tersebut secara hipotesis mampu menyeimbangkan kebutuhan seluruh stakeholder karena menawarkan manfaat edukatif dan pengalaman wisata yang positif. Dapatnya, visi cenderung lebih kebutuhan bisnis dan turis, karena visi ini secara langsung mendorong peningkatan kebutuhan dan aktivitas ekonomi. Juga diri visi ini masih cukup jalan karena pemanfaatan wilayah edukasi sesuai dengan karakter daerah tersebut. Sementara untuk pemerintah karena kualitas pendidikan dapat pengembangan pariwisata. Untuk soal nomor 4, apakah visi memuat komponen masa depan, tujuan jangka panjang, dan nilai-nilai sebagaimana disarankan oleh De Sernatoni, Future Purpose Values? Visi wisata Alas Kebo sudah memuat 3 komponen utama yang menurut De Sertoni, yaitu Future, Purpose, dan Values. Penulisannya sebagai berikut. Future menjadi tempat wisata edukasi, menggambarkan kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai, yaitu sebuah destinasi edukasi alam yang diakui dan berfungsi dengan baik. Purpose yaitu yang mengajak anak-anak belajar dan bermain di alam, menunjukkan tujuan jangka panjang, menyediakan ruang belajar berbasis alam yang menyatukan edukasi dan rekreasi. Values, melalui pengalaman langsung yang menyenangkan, interaktif, dan tak terlupakan, mencerminkan nilai-nilai inti yang ingin dijaga, yaitu nilai keceriaan, keinteraktifan, pembelajaran berbasis pengalaman, serta pengalaman positif yang melekat bagi anak-anak. Apakah visi tersebut mempertimbangkan 6 aspek? Aspek ekonomi, layanan, transportasi, retail, perdagangan, dan pariwisata. Jawabannya, visi tersebut mempertimbangkan 6 aspek tersebut. Ekonomi dan perdagangan akan terdongkrak karena di tempat tersebut nantinya terdapat sentra wisata kuliner, toko souvenir yang diisi oleh masyarakat dan UMKM setempat. Terdapat juga event-event yang membantu perekonomian seperti festival panen raya, dan aspek pariwisata tentunya merupakan aspek utama dalam brand tersebut. Sedangkan untuk aspek transportasi akan terpicu karena pengunjung datang dengan kendaraan pribadi atau bus. Apakah visi konsisten dengan realitas kondisi tempat dan tidak menimbulkan kesenjangan persepsi? Visi tersebut konsisten dengan realitas kondisi tempat karena sejak awal area tersebut memang dibangun dan dirancang sesuai ruang edukasi anak-anak yang seru, interaktif, dan berbasis pengalaman langsung di alam, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan persepsi antara apa yang dijanjikan dalam visi dan apa yang ditawarkan di lapangan. Beralih ke soal nomor 2, yaitu tentang evaluasi komponen brand. Soal yang pertama, apakah brand memiliki identitas yang unik dan mudah diingat? Brand Alas Kebo sendiri memiliki identitas yang mudah diingat karena mewakili hewan kerbau sebagai ikon utama, serta penggunaan nama Alas Kebo merupakan nama asli tempat itu sebelum dijadikan tempat wisata.
Lalu, apakah brand, logo, slogan visual selaras dengan nilai dan tujuan dalam visi? Jawabannya sudah, karena logo Alas Kebo terdapat visual dan slogan belajar bersama alam, sehingga filosofi kerbau diartikan sebagai sahabat dan juga menggambarkan jiwa kerja keras. Lalu puzzle memiliki makna bahwa manusia, hewan, dan alam saling membutuhkan. Slogan Alas Kebo juga sudah menggambarkan karena memiliki slogan belajar bersama alam yang artinya belajar alam secara langsung di alamnya. Soal nomor 3, apakah brand menciptakan diferensiasi yang jelas dari tempat-tempat pesaing? Ya, karena Alas Kebo memiliki diferensiasi yang jelas dari tempat-tempat pesaing. Saat ini di kota Surabaya telah berdiri beberapa wisata edukasi anak. Di antaranya adalah Kebun Bibit Onrejo, Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar, Taman Flora, Taman Hutan Raya, Klumprik, dan sebagainya. Wisata-wisata tersebut memang memiliki fasilitas yang cukup lengkap dan mirip, yakni wisata outdoor anak. Namun, wisata Alas Kabo menawarkan pengalaman outdoor yang unik karena anak-anak bisa bermalam di area camp yang dikelilingi pohon bambu dan menjelajah alam melewati sabana rumput. Selain itu, anak-anak juga dapat belajar merawat binatang ternak dan berkebun. Pesaing Alas Kabo belum ada yang menawarkan jelajah alam dan sabana di tengah kota. Bisa dilanjutkan teman saya. Mik di Selanjutnya nomor 4, yaitu pertanyaan apakah brand mencerminkan essence, yaitu personality, emotional reward, benefits, dan attributes. Jawabannya adalah iya. Brand sudah mencerminkan essence, yaitu yang pertama personality atau kepribadian brand menunjukkan kesan seru, edukatif, menantang, dan dekat dengan alam. Lalu emotional rewards atau pesan positif yang didapat pelanggan yakni keseruan bermain dan belajar di alam terbuka bersama teman-teman. Benefit yang akan didapatkan oleh pengunjung yakni pengalaman belajar yang unik uh, langsung dengan objek di alamnya. Selanjutnya atribut atau fasilitas fisik yang ditawarkan sudah cukup baik, yakni mulai dari bangunan, sistem jalan, layanan, kebun, peternakan, lapangan, pepohonan, sabana, merchandise, maskot, dan sebagainya. Sudah seragam dan memiliki identitas yang baik. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah elemen brand mampu menumbuhkan hubungan emosional antara tempat dan audiens? Alas Kabo mampu menumbuhkan hubungan emosional dengan audiens. Hal ini karena Alas Kebo menyediakan fasilitas yang tidak sering dapat dirasakan anak-anak di kesehariannya, seperti belajar dan bermain. Biasanya anak-anak bermain sekaligus belajar dengan gadget atau dengan buku, bersama dengan orang tua, kakak, guru. Setiap hari dilakukan di lingkungan kota Surabaya yang padat penduduk dan bangunan. Sehingga Alas Kebo dapat menyajikan cara belajar dan bermain yang baru kepada anak-anak, yakni belajar secara outdoor dengan menjelajah alam dengan latar yang jarang ditemui di keseharian mereka. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6, apakah stakeholder internal atau warga bisnis dapat mengenali brand dan memahami pesan yang ingin disampaikan? Jawabannya ya, karena stakeholder internal adalah warga, bankingan, dan PT Bakti Tamara. Warga di sini berperan sebagai pemilik dan pengelola kebun, peternakan, dan stand makanan di SWK Alas Kebo. Warga yang berkontribusi di bagian kebun dan peternakan merupakan bagian wisata yang berperan sebagai edukasi sehingga mereka wajib mengetahui pesan yang disampaikan Alas Kebo. Selanjutnya, beralih ke bagian ketiga, yaitu evaluasi komponen brand elemen visual, fungsional, simbolis, eksperiensial. Yang pertama adalah visual trigger. Pertanyaan pertama, apakah logo mudah dikenali dan memiliki makna yang relevan dengan tempat? Logo wisata Alas Kebo memiliki tingkat keteringatan yang tinggi dan relevansi makna yang sangat kuat sebagai wisata edukasi alam untuk anak-anak. Secara visual, logo terdiri atas 4 kotak berbentuk puzzle yang saling terhubung, melambangkan konsep belajar sambil bermain yang terintegrasi. Elemen-elemen di dalamnya secara eksplisit mempresentasikan 3 pilar utama destinasi, itu yang pertama ada siluet kepala kerbau atau kebo pada watak hijau tua yang merupakan identitas lokal dan kedekatan dengan satwa. Kedua ada pohon pada watak hijau muda, yaitu representasi alam, hutan, dan konservasi. Lalu yang keempat ada warna kuning atau oranye yang menggambarkan matahari, keceriaan, dan energi. Lalu yang keempat ada warna biru muda, yaitu melambangkan langit dan air, memberikan kesan segar serta ketenangan. Bentuk puzzle yang saling mengunci juga mengkomunikasikan bahwa di Alas Kebo, anak-anak menyusun mengetahui mereka sendiri melalui pengalaman langsung. Secara keseluruhan, logo sangat mudah diingat dan memiliki makna visual yang jelas serta relevan.
Lalu pertanyaan nomor 2, apakah slogan mencerminkan karakter dan aspirasi tempat? Slogan yang digunakan adalah belajar bersama alam. Slogan ini sangat tepat dan selaras dengan visi serta karakter Alas Kebo sebagai destinasi wisata edukasi alam bagi anak-anak. Kata belajar menegaskan aspek edukasi formal-informal, sementara bersama alam menunjukkan pendekatan belajar langsung yang menempatkan alam sebagai guru utama. Slogan ini sederhana, mudah diucapkan anak-anak, dan langsung menyampaikan benefit inti bagi orang tua atau edukasi, sekaligus anak, yaitu kebersamaan dengan alam yang menyenangkan. Lalu pertanyaan nomor 3, apakah simbol, nama, dan tampilan visual konsisten secara identitas? Secara keseluruhan, seluruh elemen visual, logo, warna, tipografi, dan slogan saling memperkuat dan membentuk satu identitas yang koheren, otentik, serta sudah diterima oleh target audiens utama. Selanjutnya, bagian selanjutnya itu yang fungsional attributes. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, apakah persepsi terhadap infrastruktur transportasi, fasilitas publik, dan kebersihan mendukung citra brand? Infrastruktur fungsional Alas Kebo telah dirancang dengan sangat mendukung citra sebagai destinasi edukasi alam yang ramah anak dan keluarga. Akses jalan menuju lokasi sudah beraspal, baik dapat dilalui kendaraan roda 4 hingga bus pariwisata sedang, dengan petunjuk arah yang jelas. Area parkir luas, dilengkapi kanopi alami dari pohon sehingga tetap teduh. Fasilitas publik, yaitu toilet bersih, bertanda wisata, keluarga musola, dan musola ditempatkan di beberapa titik strategis dengan desain ramah anak, seperti wastafel rendah dan warna cerah. Sistem pengelolaan sampah menerapkan prinsip 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replant, yang terdiri nyata melalui tempat sampah terpilah dan kompos organik di area peternakan, sehingga memperkuat citra alam yang terjaga dan nyaman yang menjadi identitas brand. Lalu yang pertanyaan kedua, apakah layanan sosial, ruang publik, pusat seni budaya, dan atmosfer tempat sesuai dengan pesan brand? Seluruh layanan dan atmosfer sangat selaras dengan pesan belajar bersama alam. Yang pertama yaitu ruang publik seperti amphitheater terbuka, campground, outbound, area material alami, yaitu terbuat dari bambu, kayu, dan batu alam, sehingga tidak memutus koneksi dengan lingkungan. Lalu yang kedua adalah ada program seni budaya lokal atau permainan tradisional diintegrasikan secara rutin tanpa terasa kaku, melainkan menjadi bagian dari aktivitas edukasi. Yang ketiga ada atmosfer secara keseluruhan tenang namun ceria, yaitu suara burung, suara bambu, dan tawa anak-anak menjadi suara alami yang membuat pengunjung langsung merasa kembali ke alam, sesuai dengan tagline dari identitas brand. Lalu selanjutnya pertanyaan nomor 3, apakah lingkungan binaan dan arsitektur mencerminkan positioning tempat? Jawabannya iya, karena arsitektur dan built environment Alas Kebo sangat kuat merefleksikan positioning sebagai wisata edukasi alam anak-anak yang sustainable dan membumi. Karena terdapat beberapa bangunan menggunakan material lokal dan ramah lingkungan, lalu setiap zona aktivitas, yaitu peternakan mini, kebun, area outbound, dirancang terbuka atau semi terbuka agar anak-anak tetap merasakan angin, sinar matahari, dan suara alam secara langsung. Lalu penggunaan palet warna konsisten dengan warna identitas visual brand sehingga menciptakan seamless experience dari branding hingga realitas fisik. Next. Kemudian lanjut ke bagian C, yakni symbolic attributes. Soal nomor 1, apakah tempat memiliki simbolisme yang kuat seperti souvenir, narasi budaya, identitas khas? Jawabannya, Alas Kebo memiliki lapisan simbolisme yang sangat kuat dan terintegrasi dengan baik secara visual maupun naratif. Identitas khas seperti kerbau atau kebo bukan sekedar nama, melainkan simbol kultural Jawa yang mendalam, yang berarti kuat, sabar, dekat dengan petani, dan hidup selaras dengan alam. Kerbau menjadi maskot hidup yang hadir secara nyata di peternakan mini, sekaligus menjadi ikon utama dalam logo dan seluruh komunikasi. Kemudian narasi budaya lokal dijalin secara halus, namun konsisten melalui nama-nama zona. Misalnya kandang kebo dan kebun. Permainan tradisional juga ada gobak sodor. Kemudian souvenir dirancang bukan sebagai barang generik, melainkan pembawa simbol. Seperti bibit tanaman, hasil panen, gelang, gantungan kunci, hingga stiker puzzle yang sama dengan logo. Setiap souvenir mengandung unsur edukasi dan cerita sehingga pengunjung membawa pulang sepotong alas kebo yang bermakna.
Nomor 2, apakah brand mampu memunculkan asosiasi simbolik yang positif? Jawabannya berdasarkan observasi dan feedback dari pengunjung, Alas Kebo secara konsisten memunculkan asosiasi simbolik berikut yang seluruhnya itu positif. Yang pertama, kebebasan anak-anak bermain di alam tanpa gadget. Kemudian, pendidikan yang menyenangkan dan tidak membosankan. Tempat keluarga berkualitas di akhir pekan yang bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Kemudian, pelestarian lingkungan yang dilakukan dengan cara ceria dan tidak menggurui. Asosiasi-asosiasi ini tuh terbentuk karena konsistensi antara elemen visual, pengalaman langsung, dan narasi yang terus diulang. Brand ini tidak hanya diingat, tapi juga dicintai dan direkomendasikan secara emosional oleh orang tua maupun anak-anak. Kemudian masuk ke bagian D, yakni experiential attributes. Nomor 1, bagaimana pengalaman emosional warga atau visitor? Apakah nyaman, aman, bangga, atau terinspirasi? Jawabannya adalah pengalaman emosional yang dirasakan warga dan visitor tentunya berbeda-beda. Warga berkontribusi terhadap kelangsungan wisata pada bagian pemberian edukasi dan bagian makanan dengan UMKM, sehingga warga merasa senang dan dihargai karena keahliannya dipercaya dan digunakan sebagai bagian dari Alas Kebo. Sedangkan visitor seperti anak-anak merasakan pengalaman emosional, senang, keberanian menjelajah, empati dengan tanaman dan hewan, kedekatan dengan teman, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 2, bagaimana persepsi terkait keamanan, kualitas hidup, suasana tempat, warna, aroma, dan interaksi sosial? Jawabannya keamanan dalam wisata Alas Kebo sudah diawasi oleh para pengawasan untuk mengawasi para hewan agar tetap terkendali. Dengan adanya interaksi dengan alam seperti hewan dan berkebun secara langsung dianggap dapat mengembangkan kualitas hidup. Dari segi suasana, dari segi suasana tempat, Alas Kebo menyajikan pemandangan pepohonan yang didominasi dengan warna hijau yang memberikan suasana sejuk dan tenang. Aroma tanah dan rerumputan yang mendominasi. Di Alas Kebo, pengunjung mendapatkan pengalaman berinteraksi dengan para warga dengan cara berkebun. Interaksi antara anak dan orang tua memberi makan hewan dan berinteraksi dengan pengunjung lain melalui kegiatan yang ada di Alas Kebo. Kemudian nomor 3, apakah pengalaman nyata sesuai dengan janji brand? Jawabannya janji brand yang terkandung dalam logo puzzle dan tagline belajar bersama alam terwujud nyata melalui anak-anak benar-benar belajar sambil bermain, seperti memberi makan hewan, menanam, outbound. Kemudian alam benar-benar menjadi guru, yakni tidak ada papan informasi yang membosankan, melainkan pengalaman secara langsung. Kemudian tidak ada kesenjangan antara komunikasi visual atau GSM dengan realitas di lapangan, seperti warna, bentuk puzzle, siluet kerbau, dan nuansa playful terasa sama persis ketika pengunjung melangkah masuk. Setiap indera pengunjung diajak berinteraksi langsung dengan alam, sehingga janji brand tidak hanya terpenuhi, tapi benar-benar terasa di hati dan pikiran. Kemudian masuk ke bagian keempat, evaluasi persepsi masyarakat. Nomor 1, apakah warga mengenali brand dan memahami makna yang ingin disampaikan? Sebagian warga yang terlibat langsung terhadap keberlangsungan wisata dapat memahami brand, sedangkan beberapa warga yang tidak terlibat langsung tidak terlalu memahami brand. Hal ini karena brand yang dibangun masih baru dan dan masih memerlukan promosi yang lebih banyak lagi. Kemudian nomor 2, apakah warga menerima brand dan merasa representatif dengan identitas tempat? Jawabannya iya. Warga menerima brand dan merasa representatif dengan identitas Alas Kebo karena wisata ini mengembangkan ide dari wisata lama dengan branding yang masih kurang. Selain itu, dengan adanya brand yang dikembangkan ini, potensi warga yang sudah ada itu dapat dimaksimalkan lagi menjadi sumber ekonomi baru yang lebih menjanjikan. Kemudian nomor 3, apakah brand meningkatkan kebanggaan warga? Jawabannya iya. Dengan adanya wisata ini, wilayah dapat lebih terkenal dengan brandingnya, sehingga banyak wisatawan yang kemungkinan akan berkunjung ke wilayah ini. Kemudian nomor 4, apakah terdapat kesenjangan antara brand resmi dan persepsi warga? Jawabannya iya. Hal ini umumnya normal terjadi pada tempat wisata, khususnya pada tempat wisata dengan branding yang masih baru seperti Alas Kebo ini. Kemudian nomor 5, apakah brand cocok bagi kelompok usia, gender, etnis, dan kategori pengguna tempat yang berbeda? Jawabannya cocok, karena Alas Kebo merupakan tempat wisata keluarga, khususnya anak, yang dimana menyajikan pengalaman langsung dengan alam dan hewan. Dengan itu, semua kategori bisa menikmati wisata tersebut dan tidak ada menyinggung kategori tertentu. Namun, wisata Alas Kebo ini belum teruji apakah sudah aksesibilitas atau belum.
Untuk pertanyaan selanjutnya, nomor 6, apakah brand dapat diterima oleh orang yang belum pernah mengunjungi tempat? Brand tersebut berpotensi dapat diterima oleh orang yang belum pernah berkunjung, karena dengan identitas yang disampaikan sebagai tempat wisata keluarga yang edukatif, dapat memberikan persepsi positif terhadap calon pengunjung. Dengan adanya keterangan pengalaman menanam secara langsung didampingi oleh pemilik kebun, bisa menjadi daya tarik bagi calon pengunjung. Pertanyaan yang ketujuh, apakah brand meningkatkan nilai untuk berkunjung, tinggal, atau berinvestasi? Ya, karena alas kebo memiliki diferensiasi yang jelas dibandingkan dengan brand kompetitor lain yang sejenis di wilayah Surabaya, sehingga dapat memberikan pengalaman yang tidak didapatkan di wisata lain, sehingga potensi wisata yang menjanjikan dapat menarik investor. Kemudian masuk pada evaluasi konsistensi dan keberhasilan brand. Pertanyaan pertama, apakah terdapat konsistensi antara visi brand, persepsi masyarakat. Visi Alas Kebo yang ingin menjadikan tempat ini tidak hanya sebagai tempat bermain, namun juga tempat belajar digambarkan melalui logo. Logo puzzle yang saling terhubung dengan tambahan ikon kebo, kemudian pohon yang menggambarkan bahwa tempat ini bisa memberikan pengetahuan secara langsung melalui alam. Tagline belajar bersama alam tidak hanya kalimat pemanis, melainkan pengalaman nyata yang bisa didapat secara langsung. Pertanyaan nomor 2, apakah masyarakat dapat mengenali dan menerima brand baru? Logo berbentuk puzzle dengan ikon kerbau, pohon, memiliki daya ingat visual yang tinggi. Bentuk puzzle langsung mengkomunikasikan belajar sambil bermain, sementara palet warna primer warna hijau, oranye, dan biru memberikan kesan ceria sekaligus natural. Kombinasi ini memudahkan brand untuk menonjol di tengah visual wisata lainnya. Keberhasilan pengenalan dan penerimaan brand Alas Kebo bukan karena satu faktor tunggal, melainkan sinergi yang sangat terarah antara lain, identitas visual dan verbal yang kuat serta relevan. Kemudian yang kedua, aktivitas melalui institusi pendidikan. Dan yang terakhir, serta pengalaman nyata yang 100% sesuai dengan visi brand. Pertanyaan nomor 3, sejauh mana brand mampu mencapai tujuan strategis yang ditetapkan dalam misi? Logo visual Alas Kebo mewujudkan visi dengan cara langsung. Bentuk puzzle yang saling terhubung berhasil menyampaikan pesan bahwa pengetahuan tentang alam tidak diberikan secara terpisah, melainkan disusun bersama anak-anak lewat petualangan nyata. Kedepannya, Alas Kebo akan menjadi opsi bagi keluarga yang mencari liburan akhir pekan. Mereka menemukan tempat yang menyenangkan dengan interaksi dan belajar langsung dengan alam. Dengan visi yang dibawa Alas Kebo dapat menjadikan tempat untuk anak-anak tidak hanya bermain, namun juga belajar. Berdasarkan hal tersebut, nama Alas Kebo bukan lagi tempat baru yang diperkenalkan, melainkan nama tempat yang langsung terpikir ketika mencari sebuah tempat liburan keluarga yang menyenangkan. Apakah brand mempengaruhi reputasi tempat secara positif? Sangat positif dan signifikan. Sebelum brandingnya menjadi Alas Kebo belajar bersama alam, lokasi ini hanya dikenal sebagai alas atau hutan tempat pemilik kerbau mengembala kerbaunya, hanya terdapat sabana dan pertanian milik warga. Setelah di branding, reputasinya mungkin bisa menjadi lebih premium dan autentik dibandingkan tempat sebelumnya. Kemudian pertanyaan kelima, apakah brand membangun loyalitas? Dalam kurung kunjungan ulang, rekomendasi, dukungan warga. Brand Alas Kebo menunjukkan performa luar biasa dalam hal konsistensi, penerimaan publik, pencapaian target visi, peningkatan reputasi, dan pembentukan loyalitas. Alas Kebo bisa bertransformasi dari destinasi lokal biasa menjadi salah satu ikon wisata edukasi anak paling dikenal dan dicintai, dengan identitas merek yang kuat, autentik, dan berkelanjutan. Kemudian masuk pada evaluasi terakhir, yaitu kesiapan implementasi. Pertanyaan ini ada sebelum brand diluncurkan. Yang pertama, apakah brand sudah diuji melalui survei atau konsultasi publik? Brand belum dapat dikatakan telah diuji melalui survei atau konsultasi publik, meskipun tim sudah menyampaikan rencana rebranding kepada warga saat survei lokasi. Proses tersebut lebih bersifat pemberitahuan awal daripada pengujian. Hingga saat ini belum ada tahapan evaluasi struktur seperti kuesioner atau konsultasi publik yang secara khusus menilai penerimaan dan pemahaman masyarakat. Kemudian pertanyaan kedua, apakah potensi masalah anti-branding, miscommunication sudah diidentifikasi? Potensi masalah seperti anti-branding belum diidentifikasi secara mendalam pada warga. Namun potensi miskomunikasi telah diantisipasi melalui proses komunikasi langsung saat survei lokasi. Sehingga risiko salah paham dapat diminimalisir. Namun identifikasi lanjutan terhadap respon warga tetap dibutuhkan untuk menghindari masalah anti-branding. Pertanyaan terakhir, apakah strategi komunikasi sudah selaras dengan visi dan nilai tempat? Iya, strategi komunikasi sudah selaras dengan visi dan nilai tempat karena seluruh pesan yang disampaikan, baik melalui interaksi langsung dengan warga maupun melalui elemen branding, konsisten menonjolkan tujuan lokasi sebagai satu anak yang menyenangkan. Setelah
penyelarasan ini semakin kuat karena konsep visual branding yang digunakan juga dirancang dengan nuansa fun dan ramah anak, sehingga mendukung citra yang ingin dibangun. Sekian presentasi dari saya dan sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.